Oke guys, jumpa lagi dengan IDR Production. Kali ini kita tetap di kebun kopi sistem pagar ala Brazil. Mohon maaf, sudah lama agaknya kita terlalu sibuk, jadi tidak sempat ngupload video. Jadi kebetulan pada saat ini usia kopi di lahan ini sudah menginjak bulan ke-22 atau sudah masuk 2 tahun kurang 2 bulan. Oke, untuk kondisinya saat ini kopi sudah selesai berbunga dan sudah menjadi buah. Kopi sudah sangat menarik sekali untuk kita bahas. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh petani saat ini, yaitu permasalahan kopi runtuh atau jatuh sebelum menjadi buah. Pada saat ini kopi, terutama di kebun ini, kopi sistem pagar ala Brazil, bisa dilihat ini kita berdiri di gang tempat perawatan. Kopi saat ini sudah berbentuk buah, ada yang ukurannya masih kecil, ada yang sudah besar. Namun kendalanya tetap sama, yaitu pada saat seperti ini fokus kita adalah untuk pengisian buah. Jadi kita kondisikan buah itu menjadi bobot atau berisi penuh, sehingga buah yang kita hasilkan nanti penampakannya akan mengkilat, apalagi terkena cahaya matahari. Kenapa dia buah ini bisa penampakannya itu berkilat? Karena isinya terlalu penuh, akhirnya kulitnya itu menjadi kencang. Karena isinya yang istilahnya itu bobotnya itu padat, jadi penampakan di kulit akan mengencang sehingga penampilan kopi itu baik tekstur, warna, terus penampakannya itu sangat berbeda sekali dengan kopi yang tidak mendapatkan perawatan yang maksimal. Oke, untuk perawatan kopi pada umur-umur seperti ini, yang kita harus perhatikan bagaimana kopi ini bertahan, tidak runtuh karena hujan ataupun karena penyakit atau faktor lainnya. Terutama di masalah pemupukan. Untuk kopi yang kondisinya seperti ini, perawatan yang perlu kita lakukan adalah memberikan pupuk yang tinggi P dan K, fosfat dan kalium. Kenapa kita harus memberikan nutrisi kedua-duanya itu? Karena pemberian fosfat tujuannya untuk perakaran. Jadi kopi yang bagus adalah yang mempunyai pondasi yang kuat, yang kokoh. Pondasi dari tanaman adalah perakaran. Jadi fungsi dan kegunaan pemberian TSP atau fosfat memberikan pondasi yang kuat pada tanaman. Karena fosfat adalah pupuk akar yang fungsi utamanya mengangkut makanan dari tanah ke buah, ke daun, ke batang, dan ke dahan. Jadi setelah kita menguatkan pondasinya, langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan, dan ini sangat penting sekali, karena kita fokusnya sekarang ini produksi, bukan lagi pertumbuhan. Jadi fokuskan pada buah dengan pemberian kalium, baik itu pupuk makro ataupun mikro. Baik pupuk monokalium atau nitrat.
Jadi pemberian pupuk pada fase-fase yang seperti ini, tujuan kita memberikan KCl atau pupuk kalium atau pupuk mikro yang lainnya yang berkaitan dengan unsur K, itu tujuannya untuk mengisi dari buah ini dan untuk memberikan nutrisi yang dapat menjadikan buah ini berisi penuh, sulit untuk runtuh atau jatuh, memperbesar peluang bakal buah menjadi buah. Setelah tanaman menjadi buah, kualitas yang akan kita dapatkan dengan pemberian kalium ini, kita dapat secara kasat mata, kita dapat melihat perubahan yang akan terjadi setelah kita memberikan kalium, yaitu daun menjadi berwarna biru tebal dan buah menjadi bersih. Itu ciri-ciri utama yang kasat mata yang pasti terjadi bila kita pemberian pupuk kalium. Setelah kita pemberian TSP, pupuk fosfat kalium, ini penampakannya daun tanaman kita itu hijaunya itu tidak hijau muda, dia cenderung ke kebiru-biruan warnanya. Untuk pemberian pupuk ini sangat berpengaruh sekali dengan produksi yang akan kita dapatkan. Salah pemberian pupuk ini bisa berakibat sangat fatal. Seandainya kita memberikan pupuk yang mengandung nitrogen, mungkin untuk pembesaran buah nitrogen masih kita butuhkan. Cuma sebaiknya untuk lebih amannya pemberiannya harus memakai pupuk mikro. Jangan berikan nitrogen pada saat musim hujan atau pada saat buah sedang apa istilahnya itu sedang seperti lada, sebesar lada. Nah, ini cenderung buah menjadi rontok. Apalagi pada saat musim hujan, karena nitrogen ini cenderung dingin. Sedangkan pada saat musim hujan kelembapan tinggi. Jadi dingin terus kelembapan tinggi itu akan sangat berbahaya sekali bagi tanaman. Ciri tanaman yang diberikan urea bila itu pohonnya besar, biasanya kalau hujan, angin, itu biasanya mudah sekali patah. Begitupun dengan tanaman kopi ini. Bila kita berikan nitrogen, tangkai buah itu cenderung rapuh. Kemungkinan besar kopi akan jatuh dan runtuh, rontok. Begitu. Jadi berikanlah nitrogen pada pupuk mikro seperti pupuk KNO3 putih. Itu pupuk itu khusus untuk pembesaran buah. Jadi di sana kandungannya kalium dan nitrogen. Nitrogen ini fungsinya untuk membesarkan buah, sedangkan kalium untuk memberikan bobot pada buah tersebut. Jadi jangan salah, ini sangat saya ingatkan bagi teman-teman, jangan salah pemberian pupuk pada saat fase-fase produksi seperti ini. Bila kita salah dalam pemberian pupuk, kita cenderung memberikan pupuk nitrogen, apalagi pupuk itu pupuk makro, itu akan berakibat sangat fatal sekali. Kondisi tanaman kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bobot buah pun akan cenderung ringan. Oke,
Saya kira pembahasan kita masalah perawatan kopi di saat-saat berproduksi seperti ini, saya kira cukup. Untuk perawatan selanjutnya, apabila itu di musim hujan, kita harus, ini wajib diterapkan, memberikan celah untuk tanaman ini lebih banyak menerima asupan matahari. Jadi jaga kelembapannya, jangan sampai terlalu lembab, karena itu akan memicu fungi atau jamur. Pada saat musim hujan itu sangat rentan sekali, dan hal itu dapat menyebabkan kerontokan pada buah juga. Keduanya tetap fokus untuk terus pengendalian hama, terutama semut dan lalat buah. Kopi kita bisa kosong sebelah, bijinya sebelah atau dua-duanya disebabkan oleh lalat buah. Karena lalat buah itu akan menusuk buah, meninggalkan pupa atau telur di dalam buah, dan akan berubah menjadi ulat, dan ulat itu akan memakan isi dari kopi ini. Jadi kopi bisa berkurang bobotnya karena penyakit tersebut bisa. Banyak faktor, cuma kita harus terus mengantisipasinya. Yang kedua, semut. Semut yang warnanya hitam biasanya akan meninggalkan jelaga pada pohon kopi yang berwarna hitam. Itu lama-lama akan mempengaruhi buah dan juga produksi, terus akan berpengaruh juga pada pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman akan terganggu. Oke, mungkin sekilas pembahasan permasalahan kopi pada saat akan menghadapi panen ini. Terima kasih. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita akan membagikan ilmu-ilmu daging. Ini kita sudah membuktikan bahwa kopi dengan pola tanam ala Brazil bukan kaleng-kaleng, dan dapat kita buktikan tidak lama lagi kita akan melihat penampakan buah dari kebun kopi ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.